nih, kita masuk sedikit ke Bang Yuda ini. Kira-kira setelah masuk dia kalau dimasuk pribadi nggak mau, jadi saya nggak bahas pribadi, saya bahas Bang Yudanya gitu. Kalau di Bali kan baru 1,5 tahun nih. Jadi kalau kayak di Jakarta suasananya gimana, masalah kesehariannya gimana. Kalau di Bali itu yang kenapa sih orang pengen ke Bali gitu loh? Kenapa sih? Karena ini kan untuk ini juga sih, untuk meningkatkan gairah pasca Covid nanti selesai, mungkin nanti orang pengen traveling, mungkin Bali bisa jadi salah satu tujuan wisatanya. Kira-kira apa sih yang membedakan Bali sama tempat wisata lain? Kenapa orang harus ke Bali dari orang yang betah tinggal di Bali? Terus terang nih, bocoran nih, Bang Yuda mau beli rumah di Bali, Bang. Aminin aja, doain aja. Jadi dia memang benar-benar jatuh cinta sama Bali dan mau pindah ke Bali dan beli rumah di Bali itu. Parah tuh. Mantap. Nambah sampah masyarakat di Bali. Ya, bercanda. Bang Yuda ini orangnya baik kok. Bang Yuda ini orangnya baik. Siapa ya? Kenapa, Pak? Oh, kenapa? Jadi Kenapa sih ke Bali, Pak? Kenapa, Pak? Oke. Sejarahnya kenapa gue pengen ke Bali itu sebenarnya simple. Dulu gue kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 9 malam aja lagi di kantor. Kalau akhir bulan kalau lagi banyak deadline. Alasan pertama karena jenuh. Karena yang pasti waktu gue suka banyak kalau di jalanan. Gue pulang pergi itu dari Karawaci, Tangerang ke Sudirman di Jakarta Selatan, lupa. Jakarta Selatan. Saking maunya di Bali dia nggak inget Jakarta Selatan mana, Jakarta Timur mana. Jadi gua biasanya kalau mau ke kantor antara dua, satu naik komuter lain KRL atau naik mobil kantor. Saya nggak pernah naik KRL. Kalau ke Jakarta saya nggak pernah naik KRL. Iya. Kamu tahu nggak saya ke Jakarta naik apa? Dijemput Mercy, bos. Versi orang gua. Balik lagi kejenuhan. Gue udah jenuh banget karena keseharian kantoran tuh membosankan, apalagi lo kerja di retail kayak Kita sebut aja Bang brandnya. Nike. Ya. Jadi kalau Nike nonton, mungkin kalau nanti nonton mau di endorse kita untuk ngomongin Nike bisa. Iya. Jadi Pak, bosan gitu Pak ya? Tante Emma kirim sepatu satu. Emang Tante Emma lu nonton? Nanti gue kasih linknya. Oke. Lu mau linknya? Lu subscribe dulu nanti. Udah. Oh, udah ya? Bali cerita. Bali this daily guys. Bali daily. Oke, lanjut. Oke. And then karena setiap hari yang lo lihat di jalanan tuh pasti macet. Macet ya? Ya, pasti. Masih hidup Pak. Gue kalau misalnya naik KRL dari Tangerang ke Sudirman itu at least makan waktu sejam. Kalau gue naik mobil kantor bisa 1,5 jam. Widih, Karena di jalan doang tuh. di jalan doang. Jadi gue harus bangun pagi segala macem. Kepantesan di sini dia rajin. Kebiasaan bangun pagi. Jadi begitu, karena biasanya yang gue lihat cuman jalanan macet, mobil nggak terlalu fresh, dan waktu gue untuk refreshing itu sedikit banget. Waduh, di Bali refreshing terus ya? Di Bali ya rumah dekat pantai. Asik. Mantap. Cuma 8 menit Jalan kaki. Kalau naik motor 2 menit sampai. 2 menit sampai, bener banget. Cari makan gampang. Aduh, surga babi guys. Dagingnya haram tapi enak. Jadi itu pertimbangannya kenapa move ke Bali. Ya. Tapi kan tunggu dulu nih. Nah. Oh, ya udah lanjut dulu. Nanti saya akan kasih tahu sesuatu yang rahasia. Mantap. Ya, lanjut. Jadi terus yang kedua, emang dari dulu gue lebih sering liburan ke Bali juga. Jadi apalagi pas ada BFI, kalau kan kompetisi pertama 2018 ya? 2017 Pak. 17. 18 lah. 18 ya? 18. Maaf Pak. Udah tua. Ya udah tua, orang tua. Udah tua. Jadi di 2018 gue diundang sebagai juri untuk Kalesani Competition di Wih, sini. Bang Yuda nih juri favorit. Waduh. Juri yang paling ditakuti. Oke. Terus gue baru main ke daerah Jimbaran sini, terus melihat tempatnya ternyata menarik. Maksudnya
pernah deh sumpah. Nggak pernah. Nggak pernah ke Jimbaran lu? Maksudnya kesini nggak pernah. Ke Jimbaran nggak pernah? Nggak pernah. Waduh, guys, katro guys. Emang norak saya pak. Makan seafood Jimbarannya baru 1 kali. Itu pun ditraktir. Enggak, Oh bayar sendiri. Saya juga pak kalau ke seafood Jimbaran ditraktir pak mahal. mahal banget, makanya jangan seafood Jimbaran makan, lo harus makan situ. Gimana? Membantu sektor ekonomi. Oh iya. Lo harus makan situ. Kalau lo turis lo harus makan situ. Kalau nggak tahu yang mana yang enak, hubungi kontak di bawah ini. Nggak ada promosi, nggak ada Ada promosi. promosi cuma merekomendasikan. Oh ya, ada bocoran nih. Hebatnya Bang Yuda ini, Bro Yuda ini, dia lebih memilih Bali ketimbang US, Mas. Tuh. Jadi Jadi pilihannya antara ke Bali atau ke US. Pilihannya adalah ke Bali. Goblok. walaupun jadi broke as fuck ya udahlah. Tapi gue enjoy gitu. Kalau misalnya oke. Jadi kenapa gue pilih Bali ketimbang US? Waktu itu gue ditawarin pas gue udah kasih surat resign, udah ada tawaran untuk pindah ke US. Untuk sama juga kerja di Nike tapi di headquarter. Wih nih, headquarter Nike loh. Mantap. Mantap. Tapi pusing. Lagi sekali. Goblok. Tapi pusing. Maksudnya Maksudnya hidup itu bukan cuma tentang duit. asik. Mulai filosofi. Anak muda, anak muda. Mantap. Ya, lanjut Pak. Jadi Mukanya nyesel. Kalau dilihat dari dekat nih, mukanya dia nyesel ngomongin itu. Enggak nyesel. Nggak nyesel. Kecewa aja. Enggak. Jadi, Tahu ada Covid mending ke Amerika. kagak lah. Lebih parah ya di US ya. Sensor yang itu. Sensor. Jadi Presiden kita pintar. mantap. Jokowi nomor 1. Jokowi nomor 1. Yang lain ya boleh lah. Kita Nggak kampanye, politik. Pak. Terus, Lanjut. jadi gue ditawarin untuk kerja di sana dengan workload yang lebih tinggi udah pasti. Tapi gue pernah ke sana dua kali ke headquarternya. ke headquarter 2 kali di Portland. Tapi gue nggak masuk dengan cara kerja di sana. Maksudnya di sana lebih gerasak gerusuk karena pas gue di Indonesia gue ngurusin pasar Asia. Ketika di sana gue harus mikirin global Widih, lebih besar lagi. Dan ya udah pasti workload lebih banyak, beban stres lebih banyak, dan biaya hidup lebih tinggi. Jadi intinya sama aja ya. Intinya sama aja. Biarpun gaji lebih tinggi tapi biaya hidup lebih tinggi juga. Betul. Sama aja. Tapi kalau di Bali emang udah dream gue buat tinggal di sini Widih, juga. makanya dia mau beli rumah dan Passionnya di sini juga. doakan Bang Yuda bisa membeli rumah di Bali. Nanti kalau dia sudah beli rumah di Bali, mari kita bikin video di rumahnya Bang Yuda. Gue mau sewain buat Airbnb. Asik. Good. Passive income nggak? Oh, iya, mantap. Itu tentang pribadinya Bang Yuda tuh. Nah, gini kita bahas yang lain nih. Apa itu? Oh ada, masih banyak. Mantap. Karena lagi sepi gym ini kan lebih baik kita memberi informasi yang berguna, walaupun berguna untuk diri kita dan tidak berguna untuk mereka. Ya betul juga lo. Ngapain sih denger? Ngapain sih dengar kalau Dengerin. kalau nggak mau dengar ya udah matiin aja. Tapi kalau mau dengar silakan lanjutin. Nggak apa-apa. Subscribe dong biar 1000. Subscribe dong biar 1000. Per hari ini baru 450 nih. Nggak apa-apa. Baru seminggu bikin YouTube, lumayan lah ya. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang spesialisasinya Bro Yuda tentang kalistenik tuh. Kalistenik nih, kalau Bang Yuda nih kalistenik jago menjelaskan dengan baik dan benar ya, kurang lebih lah ya. Ya, bro. Nah, satu-satunya orang yang bisa pull up. Enggak banyak kan? Oh banyak, udah banyak sekarang. Dulu jago sendiri loh. Dulu. Legend. Oh, Asli legenda tetaplah jadi legenda, nggak usah di go up. Betul. Jadi gini nih, saya nggak terlalu paham kalistenik. Cuma kan sekarang banyak nih orang yang mulai tren kalistenik mulai naik nih, Betul. dan banyak orang yang mengakui dirinya adalah master kalistenik, nggak master sih, maksudnya bisa ngerti kalistenik gitu. Kalau buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak tentang kalistenik, mana sih sumber terbaik untuk saat ini ya, entah di luar negeri atau di Indonesia? Mungkin bisa ke Bu Yuda langsung atau gimana? Untuk kalistenik gue lebih Sumber yang baik itu lo bisa cek
Instagram page-nya Aksi. Oh, Aksi yang tadi founder Aksi underscore Indonesia, lu bisa cek di situ. Aksi underscore Indonesia. And then lu bisa cek juga di situ ada teman gua Alfra, @mareto_alfra, @yuna samuel, @vj mode, @alvin. Itu mereka bagus-bagus juga untuk calisthenics. Dan untuk di luar lu bisa cek Calisthenic Movement sama Fitness FAQs, itu scientific base. Nah, jadi nggak cuman asal bikin program terus lo nggak tahu, maksudnya lo asal aja bikin program. Apa namanya tadi Pak? Apa namanya yang scientific base, Calisthenic Movement sama Fitness FAQs. Oke. Nah, mereka tuh pionir untuk pergerakan calisthenics di dunia ini lah. Keren. Kalau di Indonesia atau di Bali sendiri trennya gimana sih Pak sekarang? Karena kan calisthenics itu kan banyak nih sekarang orang buka kelas calisthenics. Cuma orang kadang-kadang kelas calisthenics itu kalau di Bali nih ya, saya tahu nggak bayar tuh Pak, gratis, taman ada tempatnya. Nah, ya jadi emang calisthenics awalnya pergerakan paling gede itu di US. Kenapa orang latihan calisthenics? Bukan di US doang sih, Eropa Timur kayak Rusia, Ukraine, Belarus, itu mereka latihan di taman karena keterbatasan ekonomi backgroundnya dulu. Jadi kenapa lebih banyak orang di seluruh dunia yang ngelakuin calisthenics itu latihan di taman? Karena prinsip dasarnya satu, latihan calisthenics itu gratis, nggak perlu bayar. Tapi sekarang dikomersialisasi karena sesuai dengan tren di mana ada kebutuhan Sudah ya kan, jadi bisa di prinsip ekonomi. Orang willing to pay juga kok buat calisthenics sekarang, apalagi banyak juga top coach yang ngajar calisthenics, mereka sudah bagus. Jadi nggak bisa ngasal juga ya. Calisthenics simple, cuman jangan ketipu sama simpelnya yang bikin. Calisthenics itu simple tapi jangan ketipu sama simpelnya. Jangan asal nge-calisthenics ya. Street workout sama calisthenics sama Pak? Ayo. Street workout itu anaknya calisthenics. Street workout anaknya calisthenics. Nah, jadi Calisthenics anaknya siapa Pak? Calisthenics itu fathernya. Wis. Gimnastik itu enggak. Bukan. Itu anaknya juga. Oh iya. Nah, Berarti calisthenics punya anak dua. Calisthenics itu intinya latihan pakai beban badan sendiri sebagai resistance. Sama nggak sama bodyweight training? Sama. Oh. Calisthenics itu English version dari calisthenics. Jadi calisthenics itu mother language-nya Greek. Calisthenics. Ulang Pak, ini penting nih Pak. Jadi dengerin ya buat yang pengen belajar calisthenics. Calisthenics itu apa Pak? Calisthenics itu adalah diambil dari bahasa Yunani, kalos dan tenos, beautiful strength artinya. Terus bodyweight training itu bahasa mudahnya dari calisthenics. Oh gitu. Jadi gua ambil itu buat anjing dulu. Oke. Enggak, tahu lagi nih. Jadi itu kita Bang Yuda mau ada janji lagi. Kita udah ngobrol cukup panjang, ditutup dengan calisthenics. Jadi karena waktunya sempat, nanti kita lanjutin di episode selanjutnya sama Bang Yuda lagi. Terima kasih terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka atau kalian butuh informasi lebih banyak, bisa tinggalin komen. Ini juga bakal saya post di Instagram, mungkin saya juga bakal bagi sama Bang Yuda. Dia bakal di-post di sosial medianya dia juga atau di-share juga. Thank you buat yang udah nonton, thank you untuk Bro Yuda. Nanti kita ketemu lagi bahas-bahas topik yang lain. Terima kasih, tetap sehat, tetap jaga jarak, di rumah aja dan sampai jumpa. Bye. Mantap. Istri nelpon.